Nomor 31, kita lanjutan dari penjelasan yang kemarin. Setiap siswa dalam satu kelas suka basket atau sepak bola. Jika di dalam kelas tersebut ada 30 siswa, yang suka basket ada 27 siswa, sedangkan yang suka sepak bola ada 22 siswa. Maka berapakah jumlah siswa yang suka basket dan sepak bola? Nah, ini dicari selisihnya aja. Ya kan? Jumlahnya kan jumlah siswanya 30. Yang suka basket 27, yang suka sepak bola 22. Ya sudah, 27 ditambah 22 dikurangi 30. Tuh, 49 dikurangi 30. 19. Oke, sekarang nomor 32. Di sini ya 32 ya. Sebuah wadah berbentuk silinder dan berisi air seperlimanya. Jika ditambah 6 liter air, ternyata wadah tersebut terisi setengahnya. Berapa liter kapasitas wadah tersebut? Oke, ada silinder. Ya, ini silinder itu bentuknya seperti ini. Tabung silinder itu. Oke, kalau full ya, full, fullnya ini saya kasih X gitu ya. Tingginya X. Ini X. Oke. Sebuah wadah berbentuk silinder dan terisi air seperlimanya. Ini sudah terisi seperlima. Anggaplah segini. Terisi segini itu eh, seperlima X ya kan berarti kan X-nya itu adalah full. Nah, maksudnya terisi seperlima adalah seperlima X. Mungkin cuma segini gitu ya, permukaan air ya ini. Terisi seperlima X. Nah, kemudian jika ditambah dengan 6 liter air, ternyata wadah tersebut terisi setengahnya. Nah, udah ada setengah, udah ada seperlima, untuk jadi setengah itu berarti kurang berapa, kan gitu. Ya kan? Nah, intinya setelah diisi 6 liter, dia jadi setengah, setengah bagian. Berarti, hmm, ini, setelah diisi 6 liter, ini 6 liter, ini nggak tahu berapa liter, dia jadinya dari sini ke sini, itu setengah X. Ya kan? Nah, berarti ini ke sininya tuh berapa? Ya kan? Kita cari itu dulu. Kita anggaplah ini nyari A gitu ya. Oke, berarti ya tinggal A ya toh? A ditambah seperlima X sama dengan setengah X ya kan? A ditambah seperlima X tak sama dengan setengah X. Berarti A sama dengan setengah X dikurangi seperlima X ya. A sama dengan, ini disamakan penyebutnya ya. 5 sama 2 samakan penyebutnya. Tinggal kali silang. 1 kali 5, 5. Min 2 kali min 1 berarti min 2. 2 kali 5, 10. Ini mengandung X semua. Ya. Kan tadi 1 X kali 5 berarti 5 X. 2 X kali 1 berarti min 2 X. 2 kali 5, 10. Oke, berarti A sama dengan 5 X dikurangi 2 X per 10. Berarti 5 dikurangi 2 berarti 3 X per 10. Oke.
Nah, ketemu yang sebelah sini adalah 3x/10. Nah, oke. 3x/10 tadi sama dengan berapa? 6 liter. Ya kan? 6 liter. Yang ditanya adalah kapasitas wadah. Kapasitas wadah kan X tadi, ya kan? Ini kan yang utuhnya. Oke, berarti A-nya sama dengan berapa tadi? 6 liter. 6 liter sama dengan 3x/10. Oke, aljabarnya diuji ya di sini ya. Berarti kan X-nya tetap di sini, nggak dipindah. Nah, sama dengan, saya tulis di sini ya. 6 sama dengan 3x/10. Oke, 6-nya tetap di sini, X-nya tetap di sini. Karena kita mau mencari X, maka yang dipindah adalah 3/10 ya. Nah, kenapa? Karena kita mau mencari X. 3/10 dipindah ke depan jadi 10/3 ya. Berarti X sama dengan, ini kan bisa dicoret 2 kan. 2 kali 10, 20. Berarti X ini, nah, yang tinggi ini atau kapasitasnya adalah 20. Gitu. Sudah paham atau mau diulangi lagi? Bisa di chat ya. Oke. Kayaknya sudah paham ya. Misal belum paham nanti bisa diulang-ulang ya. Enaknya kalau direkam di YouTube tuh gitu. Oke. Yang belum paham bisa nanti diulang-ulang lagi ya. Oke. Sekarang yang tiga, tiga. Saya hapus dulu ya. Nomor tiga tiga adalah Sandra bukan. Seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga. Menjual berarti J ya. J-nya 50.000. Seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 50.000 dan mempunyai laba 25%. Laba itu untung ya. Untungnya 25%. Berapakah harga beli barang tersebut? Yang ditanya adalah B. Oke. Seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga J, harga jual 50.000 dan mempunyai laba 25% dari harga belinya. 25% dari harga beli. 25% B. Yang ditanya adalah B-nya. Nah, pakai rumus untung sama dengan harga jual ya dikurangi harga beli. Ya. Tadi untungnya adalah untungnya yang ini ya. 25% dari harga beli. Kemudian tadi harga jualnya adalah 80.000 dikurangi B. Oke. Pecahan yang perlu kalian hafalkan itu adalah 25%. Itu sama dengan Yuk, sebentar, bentar. Betul ya? 20% lah. 20% itu sama dengan 0,5. Salah. 0,2. 0,2 atau setengah ya. Kalau 25% itu sama dengan 0,25 atau seperempat. Ini seperti ini dihafalin ya. Kemudian 75% itu sama dengan 0,75 atau 3/4. Nah, ini 1/5 ya.
Nah, ini dihafalin. Minimal inilah. Atau ada lagi 10%. 10% itu 0,1 atau 1/10 gitu. Oh iya, harga jualnya 50. Wis tak tulis 50 ya, soalnya ini 80. Oke, oke ya, makasih ya. Oh, ini saya tulis 50 di belakangnya, di bawahnya tak tulis 80. Oke. Oke, ini perlu dihafal ya, supaya nggak ngitung lagi ketika SKD. Oh, hafal. Oh, 25% dari B berarti seperempat B, gitu kan? Ini, berarti ini 50.000 min B. Oke, karena kita mau mencari B, ingat sama-sama variabel B-nya dijadikan satu ruas. Berarti ini di sini tinggal 50.000 aja. Seperempat B tetap di depan, ini dipindah ke depan jadi plus ya. Plus B. Biar mudah, ini tuh seperempat B ditambah satu B. Kan gitu kan aslinya. Seperempat B tambah satu B. Berarti berapa? Ya satu, 1/4 B, ya kan? Mudahnya gitu. Setelah itu baru dijadikan pecahan biasa. Ini kan pecahan campuran. Pecahan biasa caranya ini dikali ini ditambah ini. Ya. 1 kali 4, 4, 4 tambah 1, 5. Penyebutnya tetap 5/4 B. Oke, seperti tadi. Nah, mencari B berarti yang dipindah 5/4. Nah, ini 50-nya tetap di sini. 5/4 dipindah menjadi 4/5. Dibalik. Oke. Ini 50 bisa dicoret dengan 5 ya. Yang ini 10.000. Nah, 10.000 dikali 4. Hasilnya 40.000. Enggak ada jawabannya. Enggak apa-apa. Jawabannya 40.000 kok. Karena ini kalau saya lihat kenapa saya tadi nulis 80, karena di sini kunci jawabannya 80.000. Nah, makanya kuncinya salah. Ya, jawabannya 40.000 ya. Yang F. Oke. Sekarang nomor 34. Saya hapus dulu. Nomor 34. Seorang eh Sandra mengendarai mobil dari kota A ke kota B. Rute perjalanannya sebagai berikut. Oke. A berangkat dari kota A, ia berangkat dari kota A menuju timur. Oke. Kita tulis mata angin dulu ya. Siapa tahu lupa, ada yang lupa. Berarti kan ini timur, barat, toh, utara, selatan. Apa oke? A berangkat dari kota A menuju timur. Tulis dulu A menuju timur. Nah, ke sini toh. Menuju timur sejauh 20 kilo. Oke, 20 kilometer. Tulis sih biar nggak lupa satuannya. Kemudian belok ke utara, berarti ke sini. Set, ya toh. Berapa? 20 kilometer. Kemudian belok lagi ke timur. Belok lagi ke timur. Berapa? 10 kilometer. Terakhir, eh, kemudian belok lagi ke utara. Utara lagi. 10 kilometer. Kemudian terakhir belok ke timur lagi. Timur sini lagi ya. 10 kilometer. Sampai di kota B. Oke. Ini biar nggak bingung ya. Yang ini saya bedakan aja warnanya ya. Yang vertikal horizontal. Oke. 20 itu yang ini ya. Set hijau. Makanya ini saya hijaukan 20 kilometer. Saya gambar lagi lah. 20 kilometer. Kemudian yang ini ke sini, nah, ke atas 20 kilometer. Karena ini atas bawah nanti hitungannya beda.
Ini kalian nggak usah ikut-ikutan merah hijau ya. Saya hanya supaya kalian memahami dengan mudah. Ini 10 kilometer. Kemudian yang ini 10 kilometer. Berarti ini 10 kilometer, 20-nya 2 kali ya. 3 kali. Oke. Terus ini ke sini 10 kilometer. Oke. Ini warna-warna ini bukan saya tanpa maksud ya. Supaya kita nggak bingung itu miliknya panjang yang vertikal apa yang horizontal. Milik panjangnya yang ke timur apa yang ke utara. Oke. Ini kota A ke kota B. Yang ditanyakan adalah sebenarnya berapa jarak kota A ke kota B. Oke, kalau menghitung jarak berarti kita ambil garis akhir ke garis awal. Berarti ke sini nih. Nah, warnanya tak bedain aja. Kuning aja biar bisa lihat. Jarak itu adalah diambil dari masalah. Gambarnya jelek. Dari akhir ke awal. Nah, ini. Mencari yang kuning. Nah, ini berarti ini ada unsur Pitagoras di sini. Nah, ini tuh nanti ada garis bantunya ke sini berapa ya? Ke sininya berapa? Nanti muncul segitiga siku-siku, nanti kita pakai Pitagoras. Makanya kita cari dulu yang vertikal tadi berapa aja, ya kan? Yang vertikal, yang horizontal dulu ya, yang horizontal yang ke sini. Yang hijau kan berarti 20 tambah 10 ya kan? Tambah 10. Itu kan? 20 tambah 10 tambah 10 berarti di sini 40 kilometer. Yang vertikal, vertikal berarti yang berdiri yang merah-merah berapa? Nah, ini ada 20, ada 10, ya kan? Nah, ini kan kalau diproyeksikan kan sama dengan ini toh. Nah, sampai ke sini ini 20 ditambah 10 berarti 30 kilometer. Nah, kita dapat segitiga siku-siku yang bisa kita hitung Pitagorasnya 40 kilometer. Ya, ini 30 kilometer. Menghitung S. Nah, S itu kalau sisi miring berarti rumus Pitagorasnya adalah 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. S sama dengan 4 kali 4, 16. Nolnya berarti ada 2. 3 kali 3, 9. Nolnya ada 2. Berarti S sama dengan akar 2500. Ya. Akar 25, 5. Akar 100, 10. Berarti 50 kilometer. Yang jawabannya yang D. Oke. Sekarang kelima ini sebandingan. Langsung di sini aja ya. Oh ya, saya kasih sedikit materi. Biar tahu yang namanya sebanding dan berbanding terbalik. Ya, misal pun dulu di sekolah belum paham, siapa tahu ketika saya jelaskan jadi paham. Oke. 35. Seperempat berbanding 3/5 adalah seperempat berbanding 3/5. Berbanding itu artinya per ya, dibagi. Nah, atau kita pembagian biasanya lazimnya pakai per. Nah, biar ini nggak numpuk-numpuk ya dimiringkan aja pernya yang atasnya. Seperempat dibagi 3/5. Gitu ya cara nulisnya. Nah, hasilnya seperempat
Ini pembagian biar jadi perkalian dibalik yang bawah. 3/5 jadi 5/3. Hasilnya 5/12. Berarti 5/12. Yang C. Sekarang nomor 36. Ini ya 36. Yuk, C ini dulu aja. 4 orang membangun jembatan untuk sungai dan selesai 15 hari. Jika jembatan ingin diselesaikan dalam 6 hari, maka berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Oke, ini kemarin di video saya sudah saya jelaskan. Ada yang namanya berbanding lurus, ya. Ada berbanding terbalik. Diperhatikan di sini. Berbanding lurus itu rumusnya. Ini saya kasih 2 kotak. Ini ada A, B, C, D. Ini juga sama. Ini singkatnya aja ya. Kalau mau yang panjang di video saya sebelumnya. Ini juga ada A, B, C, D. Oke. Kalau berbanding lurus itu justru disilangkan. Kalau berbanding terbalik justru diluruskan. Apa maksudnya? Ini rumusnya A ke D. Berarti A dikali D sama dengan C dikali B. Ini rumus untuk berbanding lurus. Diingat-ingat peletakannya AB-nya horizontal, kemudian CD-nya juga seperti itu peletakannya. Kalau ini AB berarti A dikali B sama dengan C dikali D. Nah, ini peruntukannya gimana? Oke. Kalau berbanding lurus, apabila satu komponennya ditambah, maka menyebabkan komponen lainnya juga bertambah. Kalau berbanding terbalik, kalau satu komponennya ditambah, maka salah satu komponennya akan mengecil. Contoh, yang nomor 36 ini masuk berbanding lurus atau terbalik. Misal, 4 orang membangun jembatan. Kalau 4 orang selesai 15 hari. Kalau harinya jadi 6, berarti kan ini diperkecil, ya toh? 15 hari jadi 6 hari kan diperkecil. Nah, 4 orang ini jadi orangnya baik lebih besar dari 4 atau lebih kecil? Kan pasti lebih besar dari 4. Ya. Ini yang dimaksud dengan berbanding terbalik. Apabila satu komponennya diperkecil, menyebabkan komponen yang lainnya membesar. Berarti ini berbanding terbalik nomor 36. Nah, kalau yang berbanding lurus gimana? Satu komponen diperbesar menyebabkan yang lainnya juga ikut membesar. Contoh, kain dan jumlah baju. Kain 10 meter bisa jadi baju 2. Kain 10 meter bisa jadi baju 3 misal. Kalau kainnya ditambah jadi 20 meter, pasti bajunya lebih dari 2. Ini ya semakin banyak kain, bajunya juga akan semakin banyak. Semakin banyak kain, semakin banyak baju yang dihasilkan. Lurus itu berbanding lurus. Satu banyak, satunya ikut banyak. Itu berbanding lurus. Tapi kalau masalah tukang bangunan dengan selesainya, itu berbanding terbalik. Karena apa? Semakin banyak tukang bangunan, semakin kecil waktu yang dibutuhkan untuk bangunan itu selesai. Semakin kecil tukang bangunan, semakin besar harinya. Artinya semakin lama, semakin banyak hari yang diperlukan untuk selesai. Nah, karena 36 ini berbanding terbalik, maka kita A, B, C, D-nya ini sudah bisa kita aplikasikan. Nah, berarti di sini ada jumlah tukang, ya toh. Kemudian hari, ya toh. Nah, jumlah tukang kemudian hari. Ini kalau sebenarnya kan ini simple, cuma saya ingin menjelaskan supaya kalian bisa membedakan mana berbanding lurus, mana berbanding terbalik. Kalau mungkin yang matematika cepat itu kan tinggal dikali terus dibagi aja gitu. Iya, ini saya hanya menjelaskan ya. Tukang, ingat tukangnya 4 ya. Kalau tukang 4 selesai 15 hari. Tukang 4 selesai 15 hari. Kemudian
Kalau tukangnya X ya kan belum diketahui. Selesai 6 hari. Hmm. Nah, tadi kan kalau berbanding ini yang dimaksud A, B, C, D itu yang ini. Tadi kan diluruskan ya. Kalau nah yang ini kan kalau berbanding ke terbalik. Berarti tinggal 4 kali 15 itu toh. 4 dikali 15 sama dengan X dikali 6. Gitu kan? Berarti 4 kali 15 60. Kemudian X kali 6 6X ya sama aja ya karena komutatif ya kalau perkalian. Berarti X sama dengan 60 per 6. X sama dengan 10. Jadi tukangnya di sini harus 10. Dibaca pertanyaannya. Yang ditanyakan tambahan tukangnya apa jumlah tukang akhir. Nah, berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Berarti 10 ya, jawabannya 10. Ingat, karena berbanding terbalik kita luruskan. 4 kali 15 sama dengan X kali 6. Ketemu 10. Hati-hati kalau pertanyaannya berapa tukang lagi. Nah, kalau berapa tukang lagi berarti ya dari 4 biar bisa menjadi 10 berarti kan kurang 6. Jawabannya yang E. Kalau pertanyaannya berapa tukang lagi. Tapi ini kan pertanyaannya berapa orang yang diperlukan. Berarti memang hasil akhirnya yaitu 10 gitu. Sekarang nomor 37. Nah, nomor 37. Jika X berat total P kotak yang masing-masing beratnya Hi, jika Y berat total Hi kotak yang masing-masing beratnya P kilogram, maka E. Kalau dari kata-kata itu, X ya, X adalah berat total P kotak yang masing-masing beratnya Hi. Ya berarti P dikali Hi. Ya. Kemudian Y adalah berat total Hi yang masing-masing dikalikan P. Maka hubungan X dan Y adalah oke. Perkalian itu sifatnya komutatif ya, itu kan dikali ya. Komutatif. P kali Hi sama dengan Hi kali P. Berarti hubungan X sama Y itu ya sama dengan X sama dengan Y. Gitu. P dikali Hi sama dengan Hi kali P. Contoh 2 dikali 3 ya sama dengan 3 dikali 2 sama aja 6. Nah, penjumlahan dan perkalian itu sifatnya komutatif yaitu dibolak-balik hasilnya sama. Berarti jawabannya yang ini kok X sama dengan yang. Salah. X sama dengan Y ya ini ya. Nah, oke. Sekarang nomor 38. Sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 10 cm. Dibelah menjadi 8 kubus kecil yang sama besarnya. Berapakah panjang rusuk ke-8 kubus kecil tersebut? Berapakah panjang rusuk ke-8 kubus tersebut? Oke. Ya, jadi di sini ada kubus ya. Kubus itu panjang, lebar, tingginya sama.
Hmm, ini kubus. Panjang rusuknya 10. Nah, berarti sini 10, sini 10, sini 10 cm. Kemudian akan dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Oke. Kalau dibagi 8 bagian sama besar, maka rusuk yang kecil adalah 5. Ya. Kenapa 5? Supaya dapat 8. Ya, ini kan segini kan 5. Hmm. Saya bedain aja ya, apa eh garisnya. Oke, supaya jadi 8 kubus kecil, maka kita harus kita kira-kira. Nah, ketemu 5. Kalau separuhnya gimana ya misalnya? Nah, ini kan seperti ini nanti jadinya ini di separuhnya. Ini 5, 5. Ini juga separuhnya ya. Ini 5, 5. Kemudian ini juga diambil separuhnya. Bentar. Nggak bisa dipencet Terus ini laptopnya. separuhnya. Nah, ini juga separuhnya. Ke sini juga separuhnya. Aduh. Nah, bayangkan, ini akan ada 8 kan kalau dibagi, Ya, kalau dibagi-bagi. Anggaplah ini bariku tahu. mahal banget. Tolong di Wah, mute ya. tidak apa ya tuh. Saya udah berkali-kali matikan. Oke, ini kan kalau dibayangin seperti kita motong tahu gitu ya. Nah, ini kan jadi 8 ya. Sudah bisa dibayangin ya, ini jadi 8. Jadi setiap sisinya adalah 5. Terdapat kubus kecil ukurannya 5 kali 5. Oke, 5, 5, 5. Ini ada 8. Sesuai dengan soalnya ya. 8 kubus kecil. Berapa panjang rusuk ke 8 kubus kecil tersebut? Nah, panjang rusuk ya. Maka rusuknya 8. Nah, ini ada 8. Oke, yang ditanya panjang rusuk. Ingat, panjang rusuk kubus itu ada 12 ya. Rusuk itu yang gimana toh? Ya kalau kita bikin layangan itu bambunya itu loh. Rusuk ya berarti yang ini, yang hijau-hijau ini sama yang merah-merah ini rusuk. Nah, kita hitung rusuknya ini ada berapa? Yang tidur dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12. Berarti satu kubus ini ada 12 rusuk dikali 5 senti. Ya, satu kubus. Kemudian ini kubus kecilnya ada berapa? Ada 8. Nah, ini berarti total rusuknya itu 12 dari masing-masing rusuk kubus itu ada 12. Masing-masing rusuknya 5 senti. Kemudian kubusnya jumlahnya 8. Berarti 12 kali 5 senti kali 8. Ya, 12 kali 5 senti kali 8 hasilnya 480 sentimeter. Ya, 480 sentimeter. Loh, jawabannya apa? Terus, berarti ini kayaknya mintanya dibandingkan. Ya, ini kan kalau kubus-kubus kecil. Kalau kubus besar seperti ini, yang 10, 10, 10 tadi. Nah, ini kan yang hijau, kita hitung yang hijau. Ada 12 juga. Saya hijau ya. Ini kan yang merah, yang kecil, yang gede sekarang. Ada 12 juga, tapi dikali 10 senti. Ya kan ini 10. Tapi kubusnya ada berapa? Ada satu doang besar. Ya, berarti kali satu. Ya, ini tadi kan ada 8. Ini kali satu. Berarti 12 kali 10 berarti 120 senti. Nah, sekarang dibandingkan. Ya, panjang rusuk. Berapa panjang rusuk? Nah,
Kalau pertanyaannya berapa panjang rusuk 8 kubus kecil ya harusnya sudah berhenti di 480 cm. Tapi kalau jawabannya seperti ini, bisa jadi ini diminta perbandingannya. Nah, 480 dibanding 120, itu sama-sama bisa dibagi 120 ya. 480 dibagi 120 hasilnya 4, dibagi 120 hasilnya 1. 4 banding 1, jawabannya pun nggak ada ya. Gitu ya. Ini kunci jawabannya, tak lihat. Kunci jawabannya 480 cm. Nggak ada. Tapi tadi saya mencoba menyelamatkan ya. Menyelamatkan agar sesuai dengan kunci jawaban yang di sini. Ini pun juga nggak ada. 4 dibanding 1. 1 banding 4 aja nggak ada ya. Nah, perbandingannya adalah 480 dibanding 120. Nah, 480 sama-sama bisa dibagi 120. 480 dibagi 120, 4. 120 bagi 120, 1. 4 banding 1 pun nggak ada. Oke. Yang penting tahu cara mengerjakannya. Oke, sekarang nomor 39. Oke. Nomor 39. Jika tinggi tabung P 2 kali tabung Hi, sedangkan jari-jari tabung P adalah setengah kali jari-jari tabung Hi, maka perbandingan isi tabung P dengan isi tabung Hi. Oke. Kita ingat-ingat dulu volume. Ya, ini kan isi kan berarti volume ya. Rumus volume tabung. Volume tabung adalah Pi R kuadrat T. Gampang, Pi R kuadrat T. Oke. Tadi yang dibandingkan adalah eh, tabung P dan tabung Hi. Kita diketahui dulu aja ya biar nggak bingung. Tabung P 2 kali tinggi tabung P 2 kali tinggi tabung Hi. Berarti cara menulis simbol matematikanya adalah tabung P sama dengan 2 kali tinggi tabung Hi. Itu ya. Tinggi tabung P ya, TP sama dengan 2 kali tinggi tabung Hi. Berarti 2 THi. Sedangkan jari-jari tabung P berarti jari-jari tabung P, jari-jari kan R ya. RP, jari-jari tabung P adalah setengah dari jari-jari tabung Hi. Berarti setengah jari-jari tabung Hi. Maka perbandingannya adalah, oke, kita ditanya perbandingan. Berarti perbandingan volume tabung P dibanding volume tabung, kok PKB toh? Oh, itu volume tabung Hi. Oke. Ditulis rumusnya ini. Berarti sik, kok coret-coretan gak jelas ini. Oke, ini P. Berarti rumusnya adalah Pi R. Punya P berarti RP kuadrat. Ya kan, Pi R kuadrat T ini T. T-nya dikasih nama. T-nya siapa? T-nya P. Nah, kemudian ini juga Pi punyanya Hi berarti R. Hi kuadrat dikali T ya. Pi R kuadrat T. T-nya punyanya Hi. Nah, punyanya Hi. Yang sama kiri kanan bisa dicoret ya. Berarti sama-sama punya pi, pi-nya nggak usah ditulis 3,14 atau 22/7. Kiri kanan sama bisa dicoret. Nah, sekarang permasalahannya adalah ini. Kita konversi ke sini. RP tadi sama dengan apa RP? RP sama dengan setengah RI. Nah, ini RP ini diganti setengah RI tapi dikuadratkan, ya kan? Manut atasnya. RP kuadrat. RP sama dengan setengah RI. Ditulis setengah RI juga dikuadratkan. Kemudian TP.
TP. TP tadi sama dengan apa? TP sama dengan 2TI. Itu kan? Tulis. Nah, ini tidak usah dirubah. Nah, ini tidak usah dirubah. Yang dirubah satu aja. Kan sama-sama Hi ya. Nah, sekarang kita kuadratkan. Setengah kuadrat. Setengah kali setengah seperempat. Ya, saya ingatkan. Setengah kali setengah bukan satu ya. Nah, satu kali satu, satu. Dua kali dua, empat. Nah, berarti setengah kuadrat adalah seperempat. Jangan lupa. Berarti ini seperempat. R hi kuadrat ya. Berarti R hi kuadrat. Ini buka kurungnya ya maksudnya. Buka kurungnya harus dikuadratkan. Ini tetap 2 T hi karena nggak ada kuadratnya. Ini tetap R hi kuadrat T hi. Nah ini ada variabel yang sama mah bisa dicoret-coret. Nah di sini ada R hi kuadrat dicoret. Ini juga ada R hi kuadrat dicoret. Di sini ada T hi. Di sini ada T hi. Berarti dicoret. Nah berarti tinggal di sini tinggal seperempat gitu dikali 2. Yang ini nol enggak. Yang ini satu. Semuanya ada variabelnya sebenarnya ya. Variabelnya satu. Kemudian ini bisa dicoret kan? Nah, 2. Berarti yang ini 1/2, yang ini satu. Oke. Lo nggak ada bu jawabannya setengah dibanding satu. Oke. Berarti biar setengahnya itu jadi pecahan utuh berarti dikali 2. Duanya dari mana? Dari penyebutnya ini. Jadi untuk membuatnya utuh dikali sesuai dengan penyebutnya ya. Setengah dikali 2 satu. Satu dikali 2 2. Oke, berarti jawabannya 1/2. Nah, ini. Oke, terakhir ya, nomor 40. Saya sarankan memang kalau untuk belajar yang hitung-hitungan, itu video saya kalau belum paham, video saya diputar-putar ulang, metode lambat di pause, mau lambat di pause sambil dicatat gitu ya. Oke. Nomor 40. Sebuah pabrik merencanakan membuat sepatu dan sendal. Jika jumlah barang tersebut adalah 1.200 pasang dan jumlah sepatu 4 kali lipat dari jumlah sendal, berapa pasang sepatu yang akan dibuat? Oke. Misal sepatu sendal. Oke, kita umpamakan sepatu sepatu itu misalnya. Sendal itu L. Saya mau pakai S depannya sama-sama S, oh ya berarti belakangnya aja. U sama L. Oke. Jumlah sepatu sama dengan 4 kali jumlah sendal. Berarti jumlah sepatu ya sama dengan 4 kali jumlah sendal. Gini kan bahasa matematikanya. Jadi disebutkan jumlah sepatu 4 kali jumlah sendal. Jumlah sepatu 4 kali jumlah sendal. Berapa pasang sepatu yang akan dibuat? Oke. Jumlah barang tersebut adalah 1.200. Berarti jumlah sepatu ditambah sendal adalah 1.200. Yang ditanya adalah berapa pasang sepatunya. Berarti U-nya yang ditanya ya. Oke. Berarti U yang di sini tetap ditulis U ditambah U yang kemudian L. Nah, L berapa ini? Hmm. Kalau U sama dengan 4L, berarti L sama dengan seperempat atau U per 4. Ya. L sama dengan U per 4. Jadi kalau 4 dipindah ke depan itu jadi penyebut. Ya. Berarti L di sini diganti U per 4. U per U-nya kok kayak 4. Nah, U per 4 sama dengan 1.200. Oke. Ini penjumlahan jangan lupa disamakan penyebutnya ya. Sebentar tak perbaiki tulisan saya jelek. Nah ini
U. Oke. Langsung aja ya. U ditambah seperempat U. Ya berarti kan satu per 4 U kan. Nah, cepet-cepetan aja. Jadi kan awalnya kan ada satunya atau sebenarnya. Kalau ini kan seperempat. Satu tambah seperempat ya satu seperempat. Nah, seperti tadi, pecahan campuran dijadikan pecahan biasa. Ini dikali ini tambah ini. Satu kali 4 4 tambah satu 5. Berarti 5 per 4 U sama dengan 1.200. U sama dengan yang tadi ya aljabarnya. Kalau 5 per 4 dipindah jadi 4 per 5. Oke. U sama dengan ini 1.200 bisa dibagi 5 ya, bisa disederhanakan dengan 5. Nah, 1.200 dibagi 5 itu 240. Nah, ini empatnya tetap ditulis. Berarti sekarang 240 dikali 4. Jawabannya 960. Jadi jumlah sepatunya adalah 960. Oke, Alhamdulillah sudah selesai ya kita. Jangan lupa untuk selalu disimak video-video saya. Sudah banyak itu saya bikin. Bisa untuk belajar setiap hari. Karena tes semakin dekat, ya, tes semakin dekat, ya sesekali lagi setiap orang pasti sibuk. Jadi tidak ada alasan untuk saya nggak ada waktu untuk belajar, saya nggak ada waktu untuk belajar persiapan CPNS-nya resiko. Kalau nggak ada waktu untuk belajar, misalnya nanti hasilnya kurang memuaskan ya resiko ya. Kalau misal sudah daftar CPNS ya harus konsekuen, berarti harus meluangkan minimal sehari 2 jam untuk belajar. Kalau saya dulu seperti itu. Oke, baik terima kasih atas partisipasinya. Sukses untuk kita semua. Semoga diberikan yang terbaik. Kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.